ke pelajaran geografi. Tapi sebelumnya kita coba kehadiran kalian, apakah ada yang tidak berangkat atau tidak. Nah, perhatikan. Hadi, ya. Faisal, Jaslin, Len, Ni, Elsa, Maulidi, Aisyah, Desi, Pia, Dewi, Nan, Rehan, Santoso, Winda, Win, sehat Win, baik. Kemudian kita berdoa terlebih dahulu. Baik. Ketua kelasnya Hadi, silahkan dipimpin di dalam hati saja. Silahkan disiapkan untuk berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Nah, baik, terima kasih. Tadi, baik, perhatikan. Alat tulis di bawah. Baik, silahkan dikeluarkan. Kalau tidak ada yang tidak membawa alat tulis, silahkan acungkan tangan. Nanti saya kasih pinjam. Seolah yang menyediakan, nanti saya kasih pinjam lebih kayak dulu. Silahkan dikeluarkan buku tulisnya. Kemudian pada hari ini saya menggunakan media pembelajaran yang kaitannya dengan materi yang akan kita bahas. Nah, baik, pada pertemuan sebelumnya, karena kita pertemuan awal, jadi tidak ada pertemuan sebelumnya. Nah, di sini kita belajar di kelas 11 semester 1, pertemuan awal yaitu pengenalan materi berkaitan dengan poros maritim dunia. Tapi sebelumnya perhatikan baik-baik sebelum kita masuk ke pembelajaran, ada beberapa hal yang supaya kalian tertarik, supaya kalian penasaran apa sih sebenarnya pelajaran geografi berkaitan dengan poros maritim dunia, dan hari ini dikaitkan dengan pembelajaran. Nah, perhatikan baik-baik. Ada yang dilakukan aplikasi yang berkaitan dengan letak, lokasi, dan luas wilayah. Apa namanya? Disebut dengan Google. Penasaran? Pengen tahu? Nah, daripada dulu yang globe kan, sekarang tidak perlu, cukup menggunakan handphone saja. Kalau kalian ada, punya handphone kan? Ya. Faisal punya handphone? Ya. Punya, baik, alhamdulillah. Apalagi sekarang menggunakan teknologi modern yang semuanya hampir dari kalian adalah menggunakan Android. Ya. Ya, baik, perhatikan ini saya kenalkan dengan Google. Akan kita lakukan pada hari ini. Yang pertama, indikator dan tujuan pembelajaran. Nah, indikator yang pertama. Indikatornya adalah menjelaskan letak, luas, dan batas wilayah Indonesia. Jadi nantinya kalian dapat menjelaskan letak, luas, dan batas wilayah Indonesia. Itu indikator yang pertama. Yang kedua, menjelaskan posisi strategis dikaitkan dengan Indonesia sebagai poros maritim. Dengan poros maritim dunia. Baik, lanjut. Dapat mengidentifikasi permasalahan dan menemukan solusi yang terjadi dalam kaitannya Indonesia sebagai poros maritim dunia dengan benar. Nah, selanjutnya menyusun laporan permasalahan yang terjadi. Nanti hasil akhirnya kalian membuat laporan. Apakah individu atau kelompok, nanti dijelaskan pada kegiatan pembelajaran. Nah, model pembelajaran PBS, Problem Based Learning, artinya adalah pembelajaran berbasis masalah. Nah, masalah apa? Masalah ini dikaitkan dengan materi yang kita pelajari nanti. Nah, masalah ini harus diapakan? Masalah ini harus diselesaikan. Nah, diselesaikan dengan cara apa? Dianalisis, kita cari solusinya, kemudian menyimpulkan secara bersama. Itu disebut dengan PBL. Jadi kesimpulannya adalah kalian diberi masalah dan diselesaikan. PBL. Kegiatan yang pertama
adalah kalian silakan berkelompok. Silakan berkelompok sesuai dengan nama yang ada di ayat atau proyek. Nah, silakan berkelompok. Menjadi masalah kan, kenapa sih geografi membosankan? Iya, saya pun bosan jadi guru geografi. Lu bisa nih anak terkendala media atau sarana dan prasarana. Kalau seperti ini menggunakan ini kan, modul ini apa? Modul digunakan untuk sumber belajar kalian. Di samping kita memperhatikan video nanti, kalian juga punya sumber belajar yang dikaitkan untuk menyelesaikan permasalahan di setiap kelompok. Sampai sini pertanyaan? Nah, baik, saya berikan kalian modul atau sumber belajar di setiap kelompoknya. Ada yang belum? Perhatikan baik-baik, pada layar saya berikan kalian video pembelajaran. Berkaitan dengan letak, luas, dan batas, perhatikan di video, jangan perhatikan saya nanti terpesona. Letak, luas, dan batas wilayah Indonesia. Yang kedua, letak masih astronomi. Tidak lama karena saya buatkan video dengan singkat supaya kalian tidak bosan. Perhatikan. Itu apa, Faisal? Apa? Ada masalah nggak di situ? Dikaitkan dengan kita sebagai poros maritim. Kita poros maritim yang pusatnya. Tapi ada masalah di sini, yaitu kapal. Nah, kapalnya seperti apa? Jadi bersama kelompok menyelesaikan permasalahan tersebut. Kami sini pertanyaan bisa dipahami? Jadi langkah atau kegiatan selanjutnya adalah kalian berdiskusi berkaitan dengan bagaimana caranya menyelesaikan permasalahan halilannya dengan poros maritim. Saya dipahami? Baik, saya bagikan LKPD-nya. Diberikan apa? Ini peserta didik dibentuk dalam kelompok yang baik, kelompok sudah. Yang kedua apa, Jess? Baik, itu LKPD-nya. Setelah kelompok kalian diberikan LKPD selanjutnya. Petunjuk yang ada hasilnya. Contoh, kalian sudah tahu materinya apa. Kemudian nanti kita juga akan melakukan permasalahan. Modul yang ada di kalian sebagai materi dasar yang isinya hampir semua dengan yang ada di video pembelajaran, dan untuk permasalahannya nanti kalian bisa menggunakan internet. Kalian bagi dulu dari 3 itu, kemudian cari jawaban dari masing-masing pertanyaan tersebut. Itu adalah diskusi untuk waktu ini. Silakan didiskusikan. Kalau ada pertanyaan silakan diajukan ke saya, boleh, atau bertanya antar teman juga boleh. Industri dan teknologi deskripsinya. Nah, boleh. Deskripsi dari apa? Dari gambar. Gambar ini nanti dideskripsikan. Deskripsinya, solusinya apa? Nah, itu selesainya seperti itu. Kemudian yang keempat, dampak dari bahan bocor misal seperti itu. Kalau ditambah itu
kalian diberikan permasalahan yang berbeda dan sekarang kalian sudah memperoleh informasi sedikit berkaitan dengan masalah yang akan kalian selesaikan. Karena waktunya tinggal sebentar, kegiatan selanjutnya akan dilanjutkan di pertemuan selanjutnya. Terus apa yang harus kalian lakukan di rumah? Nanti ada pekerjaan rumah. Nah, apa pekerjaan rumahnya? Yaitu mempersiapkan. Mempersiapkan apa? Mempersiapkan segala sesuatunya dengan kaitannya penyusunan laporan dalam bentuk karya. Nah, karyanya apa? Karyanya disebut dengan Padlet. Padlet itu apa? Ada yang tahu? Yaitu menggunakan kertas, bukan kertas karton, kertas yang sedikit kecil itu apa namanya? Asturo, ya, kertas asturo. Kalian siapkan nanti di rumah, kemudian beberapa alat yang disiapkan sebagai pelengkapnya. Bagaimana cara membuatnya? Oh baik, bagaimana cara membuatnya? Nah, tugas kalian di rumah ini masih mempersiapkan alatnya atau peralatan yang kalian harus siapkan. Seperti tadi sudah saya jelaskan. Nah, terus apa saja yang dilakukan? Yang dilakukan itu nanti pada pertemuan selanjutnya. Yang cukup kalian laksanakan di rumah adalah melengkapi data. Setelah alat itu melengkapi data untuk dijadikan Padlet. Nah, Padlet ini diperoleh dari mana? Contohnya seperti apa? Kalian sudah punya handphone canggih, silahkan cari contohnya di internet. Baik, nah untuk hari ini apa yang sudah kita pelajari? Yaitu berkaitan dengan baik, yang pertama adalah peta, luas, dan tata. Letak Indonesia di mana kalian sudah tahu, kemudian luas Indonesia juga sudah kalian tahu, kemudian batas-batas kita. Nah, batas-batas kita karena kita negara Indonesia. Bentuknya apa? Kepulauan. Nah, ada 5 pulau besar, yaitu Jawa, Sumatera tadi ya, dari barat maaf, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua. Merupakan batas-batasnya atau 5 pulau besar yang dapat kita lihat di peta. Apakah ada pulau-pulau kecil? Banyak, ribuan. Nah, itu yang antara kelompok yang satu dengan yang lain. Kemudian yang kedua, pidol. Permanen boleh, tidak permanen juga boleh. Warna disesuaikan dengan kertas yang kalian bawa. Contoh hitam. Apa ya menggunakan pidol hitam? Nah, itu biar kalian kontras atau ada warna yang lainnya. Kemudian alangkah baiknya kita mengucapkan Alhamdulillah. Semoga ilmu yang dapat bermanfaat dan dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih untuk hari ini. Saya akhiri, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Jangan lupa PR-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.